Halo, apa kabar semuanya? Lama tidak bertemu kembali ya. Bersama saya Winnie di sini. Halo, gimana kabarnya semuanya? Sorry banget kalau gue jarang upload. Anjir, udah lama banget. Bukan jarang lagi, nggak pernah ya. Waktu itu terakhir tahun lalu gitu. Karena kenapa? Karena sekarang gue pindah ke Bintaro. Dan ini kantor gue sekarang. Jadi kemarin habis masa transisi lumayan sibuk reward gitu kan. Akhirnya sekarang stay dan insya Allah tiap nggak mau janjiinnya, pokoknya insya Allah bakal sering bikin video ya. Kalian butuh apa bilang aja, bakal gue bikin. Oke, jadi di video kali ini gue mau bikin tentang 3 tips kenapa harus masuk STP. Ya, jadi kalian udah tahu ya STP itu kuliah kampus yang kayak gimana. Kalian pasti udah dengar dari siapa aja gitu. Pasti kalian udah tahu lah. Tapi kalian tahu nggak sih alasan kenapa STP itu kampus yang bagus? Kenapa kalian harus masuk? Alasan kenapa banyak orang-orang tuh rela ngelakuin apapun buat masuk gitu. Banyak yang nggak tahu hal itu ya. Kenapa? Banyak yang nggak tahu alasan dibalik kenapa mereka pengen banget masuk STP. Atau mungkin kalian juga pengen masuk tapi nggak tahu juga kenapa gue harus masuk STP gitu. Kenapa gue nggak masuk UPIL, Universitas Peternakan Ikan Lele, gue bisa jadi pengusaha ikan lele kan? Duh, batuk. Langsung aja yang pertama, yang banyak orang pasti lihat pertama, cari tahu pertama, prospek kerja yang bagus. Prospek kerja di sini gue nggak mau bilang lu lulus STP pasti akan masuk kerja karena kita bukan kedinasan. Jadi balik lagi semua tergantung di lu. Tapi gue bisa jamin lu pasti dapat kerja karena berdasarkan data juga lulusan STP itu 0% pengangguran. Dan kalau nggak salah 30% atau 25% itu kerja di luar negeri, sisanya di Indonesia. Nah, kenapa prospek kerjanya bagus itu tidak lepas dari citra STP yang wah gitu ya, citra STP yang bagus di mata dunia, di mata berbagai hotel ataupun destinasi, pokoknya stakeholders yang berhubungan, pokoknya semua insan yang berkaitan gitu. STP itu punya nama sendiri gitu. Berawal dari situ, kalian udah dapat satu hal dulu nih, kalian udah dapat yang namanya prestis karena ngampus di STP ya. Ini belum ngomongin tentang ilmu yang lain-lain. Terus kenapa sih prospek kerjanya bisa bagus? Karena di semester-semester tertentu kalian bakal ikut job. Kalian ikut job entah di luar negeri, entah di dalam negeri. Dengan prestis yang bagus tadi, kalian punya nama. Dengan punya nama, STP punya link yang bagus ya. STP itu punya link yang banyak dan bagus. Nah, saat kalian bekerja dengan misal kinerja kalian bagus ternyata di tempat job, akhirnya tempat job itu suka sama kalian, terus kalian akhirnya sebelum lulus sudah ditarik kan. Kalau begitu kan walaupun ini bukan ikatan dinas, kalian bisa dapat kerja juga gitu, kalian bisa dapat kepastian kerja juga gitu. Atau mungkin pas job kalian bisa nyari-nyari koneksi teman atau ngejilat atasan gitu, jadinya kan biar ditarik. Percaya bos. Hey boss, hey boss, hey boss. Jadi begitu kalian bisa dapat koneksi buat bekerja ya. Yang pertama. Oke, yang kedua, pengalaman yang kalian nggak bisa dapat di kampus lain. Sebenarnya ada banyak, cuman gue mau ngobrolin beberapa aja. Contoh misal pengalaman ngampus yang beda. Menurut gue STP itu sekolah, bukan kampus. Namanya juga Sekolah Tinggi Pariwisata, walaupun mau diganti nama jadi Politeknik dari tahun kapan sampai gue udah nggak di situ lagi, tapi ya walaupun namanya kan Sekolah Tinggi Pariwisata dan ternyata emang sekolah di situ. Gue kira bakal ngampus kayak universitas yang lain, lu bisa gondrong, lu bisa pakai celana panjang sobek-sobek seenaknya, lu mau pakai baju nggak dicuci 2 bulan pun juga nggak masalah. Ternyata enggak, coy. Lu tuh harus jadi gampangannya lu tuh sekolah tapi lebih ketat. Boro-boro kayak gini nih, kumis yang bisa sampai diputer, boro-boro lu bisa gini. Ada kumis dikit aja suruh cukur, jambang lebih dikit lu harus cukur. Boro-boro rambut tuh bisa kayak gini.
sampai sini aja harus syukur. Salah satunya itu grooming. Dua, attitude. Lu bakal diajarin gimana sih menjadi manusia yang punya sopan santun, gimana sih lu menjadi manusia yang punya attitude di dunia kerja maupun dunia akhirat maupun dunia sosial lo. Lu bener-bener diajarin, lu bener-bener naik level, satu sekolah di SMP itu lu naik level sebagai manusia. Untuk bagi para cowok, lu bakal belajar gimana jadi pria gitu, manner, cara berdandan saat formal. Kalau nggak formal itu serah lo. Tapi saat formal itu ada beberapa etika yang harus dipelajari, yang harus dipraktekkan. Bagi para cewek-cewek, kalian akan menjadi wanita yang cantik, yang tangguh nantinya jika akan menjadi wanita pekerja, business woman ya. Kalian akan belajar make up, gimana berpakaian, gimana berattitude gitu. Dan juga habis itu ada sedikit senioritas. Ya mungkin di semua kampus ada senioritas, tapi senioritas di STP itu bagus. Terlepas dari oknum-oknum, senioritas di STP itu gimana kita sebagai senior mengajarkan pada bawahan kita, junior kita, cara berattitude yang bagus, peraturan-peraturan SDP kita tekenin gitu buat dilakuin, jangan dilanggar. Pada akhirnya junior bakal terarah gitu, jadi nggak seenak sendiri. Tapi memang banyak juga ada junior yang karena biasa dimanja, mungkin ya karena makan biasa bukan cuma disuapin gitu, mereka biasa dipunyahin, disuapin, pun diein gitu. Jadi manjanya tuh kronis. Nah itu susah buat diarahin tuh, mereka merasa oh gue paling bener anjing loh. Itu susah itu. Memang ada yang kayak gitu ya. Oke, kita skip pengalaman yang gak kelupakan. Terus kalian bisa dapat pengalaman berharga yang ini bener-bener susah kalau di kampus lain gitu kalian dapetin. Contoh gue yang ke Thailand, ke Filipina, bisa kepilih ke ASEAN Tourism Summit di Thailand, Filipina 12 hari tanpa mengeluarkan biaya spesial pun. Kayaknya kalau bukan di STP belum tentu, karena tahun depannya lagi, tahun 2018 kalau nggak salah itu adik kelas gue lagi yang kepilih, SDP yang kepilih dari STP lagi buat jadi perwakilan Indonesia loh ya. Dan ya cuma 3 orang, berarti nggak ada dari kampus lain, itu nggak ada, cuma dari STP. Kan wow. Belum lagi feel free per semester kalian ke tempat-tempat baru yang belum pernah kalian datengin gitu. Itu kan jarang kalian bisa dapat. Terus gue mau bahas yang masalah kerja juga ya. Sebenarnya gue tuh resign karena ada masalah pribadi. Resign di sebenarnya semester 7, cuman gue sempat cuti 1 tahun ya, jadi gue lanjut di semester 5. Gue jalan sebentar, gue cabut karena memang ada masalah pribadi. Dan ya karena yang gue bilang tadi, koneksi di STP itu keren-keren, dan kalian nggak cuma belajar tentang pelajaran, tapi kalian juga bisa belajar tentang hal lain. Contohnya gue malah sekarang fokus di foto video dan alhamdulillah jadi creative marketing di Owl View. Itu company yang melayani di jasa perihal videografi, khususnya di video booth. Jadi kita tuh video booth 360 derajat pertama di Indonesia. Kalau kalian biasa lihat kan 360 derajat tuh stop motion kameranya yang banyak gitu kan, jadi kalian patah-patah. Kalau kita nggak, kita satu kamera mutar di 360 derajat terus slow motion, karena kita pakai high speed frame rate kamera. Jadi kalian bisa dapat slow motion yang bagus dan full motion. Itu cuma di Owl View. Dan sekarang gue di kantornya, alhamdulillah gue udah dapet kerja yang cocok. Gue nggak usah mikirin masalah biaya kos lagi segala macem. Ya, tapi bukan berarti ini untuk ditiru ya. Gue cuma mau ngasih example betapa bagusnya lu di STP. Kalau lu pintar mengolah kesempatan lu bakal bisa dapat hal yang kayak gue gini gitu. Sekarang di kantor bisa bikin video kayak gini buat kalian. Gue bisa punya banyak skill baru gitu. Gue bahkan sempat jualan karena gue punya banyak temen chef di STP gitu. Jadi gue bisa sharing. Terus ada Jordi Master Chef, ada Firhan Master Chef, ada Daniel Lekot, STP semua itu. Sebenarnya sih 2 doang sih. Nggak ada 3 itu, nggak ada, sebenarnya 2 doang. Nggak bercanda. Yang ketiga kalian bisa dapat teman-teman yang keren. Kalian bisa dapat teman-teman yang
luar biasa keren. Karena gue juga di sini terlepas dari pasti keluarga yang support. Gue ada teman-teman yang keren gitu, yang support gue bisa sampai sekarang. Ada Daniel yang pernah ikut ngajarin gue foto video, bisnis bareng. Ada Fu, ada Kang Mayo, Carla, ada Dea, ada Niko, ada Anggi, senior gue juga yang ngajarin foto video juga. Terlalu banyak, ada Renaldo. Terlalu banyak sih sifat-sifat baru, orang-orang baru yang gue temuin, yang gue belum pernah ketemu, dan akhirnya gue mempelajari hal baru dari mereka. Kita saling belajar, gue belajar sifat baru, belajar mindset baru, dan pada akhirnya saat kalian merantau, kalian akan menemukan teman yang sejati, yang sebenarnya gitu. Saat kalian benar-benar susah, siapa yang akan membantu itu kalian bakal nemu di saat merantau. Jadi hidup susahlah biar kalian bisa menghargai hal sekecil apapun dalam hidup. Hidup susahlah biar kalian bisa tahu mana yang asli, mana yang enggak. Kalian pasti pernah dengar quotes, masalah yang sebenarnya bukan masalah itu sendiri, tapi gimana kalian menghadapi masalah itu. Well, it's true. Sebenarnya semua hal yang terjadi di hidup itu gimana kita menghadapinya. Karena menurut gue semuanya ada pesan. Semua di hidup itu menurut gue ujian. Lu menghadapi, lu dapat musibah, saya ada pelajaran itu. Lu dapat rezeki, lu dapat sesuatu yang menyenangkan, lu dapat rezeki, juga ada pesan gitu. Semuanya ada pesan. Dan saat merantau lu bakal dapat momen-momen yang gak lu rasain saat lu di rumah sendiri atau di kandang sendiri, di kota sendiri. Terlalu banyak yang gua share, mungkin jadi jadi keluar topik, dan nggak cukup juga waktunya kalau harus gue ngomongin semua di sini. Jadi mungkin segitu aja. Kalau kalian punya pertanyaan atau mau ngobrol lebih lanjut tentang hal lain, bisa DM gue. Atau kalian kalau mau nikah atau mau ada acara, bisa nyewa gue jadi foto videonya, dokumentasi, atau nyewa audio buat jadi video bootnya. Dan sekali lagi, mungkin buat para camaban jangan tanya hal-hal yang kadang susah dimasuk akal ya. Kayak, Kak saya udah bayar nih tapi kenapa error? Soalnya gue bukan technician, gue bukan orang STP-nya, jadi gue nggak tahu kalau hal gituan. Gue cuma bisa ngasih tahu hal-hal di luar situ gitu. Ke pembayarannya kenapa error ya? Nggak tahu. Ya, jadi jangan tanya gitu-gitu lagi. Silakan tanya, tapi tolong tanyanya yang di lingkup gua gitu, yang gua ngerti ya. Jadi mungkin gitu aja. Sorry kalau ada salah kata. See you in the next video. Subscribe jika kalian mau aja. Share kalau kalian pikir teman kalian butuh. See you in the next one.